Thoriqoh, arti thoriqoh, adalah jalan. Asteris, jalan harus ada, untuk menyampaikan pada suatu tujuan. Tanpa jalan semua akan tersesat tak tentu arah. Jikapun sampai, kalau tanpa jalan, pasti sampainya sangat lama, karena harus mengarungi laut, hutan, jurang, sawah, rawa dan rintangan lainnya. Thoriqoh adalah cara atau metode ibadah. Asteris, tanpa cara, semuanya berantakan. Masak nasi pakai cara, masak telur pakai cara, makan pun pakai cara, menjahit baju pakai cara, buka konveksi pakai cara, mencuci dan nyetrika pakai cara, pakai dan buka baju juga pakai cara, cari uang pakai cara, makek uang pakai cara, ngasih uang juga pakai cara. Asteris apalagi ibadah. Asteris, semuanya harus pakai cara. Thoriqoh adalah wadah asteris. Siapa saja orang yang ingin taubat, ingin bersuci dari lumpur dosa. Siapa saja orang yang ingin belajar baik, ingin belajar ingat agar bertemu dengan Allah, wadahnya adalah thoriqoh. Thoriqoh adalah syaikh. Asteris, thoriqoh tanpa syaikh bukan thoriqoh. Di dalam thoriqoh semua atas bimbingan syaikh yang dimaksud guru mursyid. Sholat, zikir, shaum, sodakoh, akhlak, semuanya harus dengan bimbingan syaikh guru mursyid. Asteris, orang yang tidak punya syaikh. Asteris. Asteris maka syaikhnya adalah setan. Asteris. Thoriqoh kita adalah zikir asteris. Asteris dan ketahuilah, sesungguhnya thoriqoh syaikh kita adalah thoriqoh zikir saja asteris. Bukan yang lain, karena zikir adalah inti setiap ibadah. Asteris tanpa zikir semua ibadah kosong tak bernilai. Asteris. Tanpa zikir, sholat, shaum, ibadah haji akan menjadi bangkai yang dilempar ke wajah pemiliknya. Jasad manusia hidup karena ada ruh. Sedangkan ruh hidup dengan zikir. Asteris tanpa zikir, manusia adalah mayat yang berjalan. Asteris. Orang yang berzikir di antara orang-orang yang lupa, seperti biasa yang hidup di antara mayat. Carilah thoriqoh walau harus berjalan 1000 tahun. Asteris. Asteris carilah syaikh walaupun harus mengarungi gunung, jurang, samudera. Asteris. Seperti kata Tuan Syekh Abdul Qadir Kis. Asteris berjalanlah 1000 tahun, datanglah kepadaku untuk mendengar, menerima, satu kalimat dariku. Asteris. Yaitu kalimat zikir. Zikir tanpa thoriqoh adalah zikir tanpa cara. Asteris. Asteris zikir tanpa thoriqoh adalah zikir tanpa guru. Asteris. Zikir tanpa guru ibarat pohon yang tidak ditanamkan. Asteris zikir adalah benih marifat yang harus ditanam di dalam hati yang subur. Asteris. Hanya syaikh yang bisa menanamkan zikir dengan metode yang tepat. Bahkan syaikhlah yang membimbing kita untuk memelihara zikir. Asteris kalimah thayyibah adalah zikir yang ditanamkan oleh syaikh. Asteris. Kalimah khobitsah adalah zikir yang tidak ditanamkan oleh syaikh. Asteris. Asteris tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik kalimah thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia, asteris supaya mereka selalu ingat. Asteris. Dan perumpamaan kalimat yang buruk kalimah khobitsah, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun.
Surat Ibrahim 24-26. Asteris ibadah tanpa bertoriko akan semaunya tanpa bimbingan tanpa arahan. Asteris hidup tanpa toriko adalah hidup tanpa zikir. Asteris tak mengenal Allah walaupun hebat ilmu dan ibadahnya. Asteris tidak bertoriko adalah miskin walaupun kaya raya. Tidak bertoriko sama dengan tidak punya zikir, sama dengan tidak punya syaikh. Hidup tanpa toriko selamanya bernilai dosa walaupun hafal 1000 kitab. Banyak orang memandang toriko seperti memandang buah durian. Mereka takut akan durinya. Padahal, durian jangan hanya dipandang, apalagi dipikirin. Durian dimakan saja, buahnya manis. Kamu menyesal kenapa dari dulu tidak memakan buahnya. Dari dulu tahu durian, hanya dipikirin, hanya dipandang saja. Orang lain sedang mencicipi nikmat torikoh. Kamu hanya terus nonton, sambil meraba-raba durinya. Kamu terus saja suudhon mikirin duri, bertorikohlah. Apa itu torekoh? Masih banyak yang tak paham apa itu torekoh. Kenapa memakai misal Qadiriyah, atau Naqsyabandiyah, atau Rifaiyah, atau Syatariyah. Toreko itu metode yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menempuh jalan menuju Allah dengan cepat dan sistematis. Di awal toreko itu hanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat jalan Syaidina Ali dan Syaidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu turun ke bawah lewat jalur dua orang itu. Ketika ke bawah dan di tahun-tahun dan di wilayah yang berbeda maka berkembang pengajaran sesuai kebutuhan masa dan kondisi perjuangan, maka berkembang pula sebuah metode pengajaran yang menyesuaikan kepada kejadian di daerah. Toreko itu berkembang. Dasarnya sama, akarnya amaliyahnya sama, sebagaimana orang yang bekerja di lain-lain pekerjaan, kerja di laut, dan kerja di sawah atau kebun, sama akarnya yaitu menggunakan otot. Kalau di laut otot untuk menebarkan jaring, kalau di sawah otot untuk mengayunkan cangkul. Cangkul dan jaring berbeda, di laut untuk memperoleh ikan, di sawah untuk memanen padi, ikan. Dimakan sama beras di satu piring, masuk ke dalam perut, ikan dari laut, beras dari sawah. Bertemu dalam satu piring. Itulah berbagai macam cara untuk menempuh jalan torekoh, intinya sama untuk mendapatkan ridho Allah. Yang melenceng itu sesuatu apabila amaliyah yang dilakukan bukan untuk mencari ridho Allah, bukan Allah tujuannya, sebab toreko itu kan jalan menuju Allah, kok TDK menuju Allah namanya sesat. Ketika jalan berbeda, dan bentuk amaliyah berbeda, kerja di laut dinamakan pelaut, kerja di sawah dinamakan petani, toreko kemudian juga nama-namanya berbeda-beda, nama berbeda. Tentu amaliyahnya berbeda, seperti Toreko Qadiriyah yang mengajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tentu dengan cara Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengajarkan caranya, dan kalau orang menjalankan Toreko Qadiriyah maka harus menjalankan sesuai pengajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dengan adanya ngedan, dan juga menjalankan amaliyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Torekoh Naqsyabandiyah yang mengajarkan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi tentu amaliyah. Yang dipakai ajaran dari Syekh Naqsyabandi, dan ajaran pokoknya kholwat, zikirnya juga memakai zikir Syekh Naqsyabandi. Jika yang diamalkan Torekoh Syatariyah maka yang diamalkan tentu amaliyah dari Syekh Abdullah Asyatari, dan zikirnya dari Syekh Abdullah Asyatari. Jika menjalang Torekoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Syatariyah, maka berarti menjalankan torekoh ketiga orang itu, berarti harus ngedan, harus kholwat, dan harus menjalankan zikir ketiga orang tersebut, itu baru namanya menjalankan TQNS, kalau belum ya. Namanya belum murid. Kalau orang menjalankan suatu torekoh, ya dijalankan saja amaliyahnya, TDK usah menyalahkan orang lain yang menjalankan torekoh lain yang berbeda, sebab setiap torekoh namanya beda. Mursyidnya beda, maka cara dan metodenya juga amaliyahnya beda. Saya contohkan seorang pelaut ya gak bisa kerja dengan gerakan orang macul dan jaring ikannya pakai cangkul, begitu. Juga petani, tidak bisa nyangkul pakai jaring, dan dengan gerakan nyangkulnya pakai gerakan menjaring. Petani yang menyalahkan gerakan orang menebar jaring,
tidak sesuai dengan gerakan dia. Mencangkul berarti petani bodoh. Begitu juga pelaut yang menyalahkan petani karena mencangkulnya tak pakai gerakan menjaring, maka itu nelayan bodoh. Orang toreko itu juga begitu, yang menyalahkan torekoh lain, maka tandanya dia bodoh, tak tahu menahu soal torekoh tapi mau bahas torekoh. Seorang salik penempuh jalan torekoh itu akan selalu berusaha semampunya sekuatnya. Menjalang torekoh yang dijalankannya dan berusaha istiqomah, tak ada waktu mengoreksi dan ngomentari torekoh lain, itu tanda kepahaman dia soal torekoh, kalau masih ngomentari dan mencela itu tanda dia belum paham dengan yang dia jalani. Kenapa harus bertorikoh? Tarikoh itu praktek dalam mengamalkan 3 inti ilmu fardu, ain, yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. 1. Mengamalkan ilmu fikih ke dalam jasad. 2. Mengamalkan ilmu tasawuf ke dalam kolbu. 3. Mengamalkan ilmu tauhid ke dalam ruh. Dengan mengamalkan 3 inti pokok ilmu itu, maka ibadah kita akan sesuai hukum fikih syariat. Kolbu akan bisa khusyuk, hadir mengingat Allah, dan tujuan ibadahnya pun tidak lagi bercampur dengan kepentingan diri, melainkan murni semata untuk Allah. Toriko adalah melatih diri untuk selalu mengingat Allah di setiap saat dan dalam keadaan apapun, baik saat beribadah atau di luar ibadah. Maka orang yang sedang belajar tariko itu untuk bisa menghadirkan Allah dalam kolbu, misal, hiusu, dalam salat akan sangat mungkin bisa dilakukan, karena mereka dilatih oleh guru mursyidnya untuk membiasakan diri untuk selalu mengingat dan menghadirkan Allah, zikir khafi, setiap saat dan dalam keadaan apapun, termasuk saat sedang salat, dan dalam ibadah-ibadah lainnya. Dengan kata lain, jika ingin bisa khusyuk, ibadah, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin belajar menghilangkan penyakit-penyakit kolbu, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin menghiasi kolbu dengan sifat-sifat terpuji, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin kolbu selalu berzikir dan mengingat Allah setiap saat dalam keadaan apapun, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin bisa mengagungkan Allah dalam setiap sesuatu, atau merasa selalu dipandang Allah, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin berharap meninggal husnul khotimah dengan kalimah, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin belajar mengenal Allah dan usyul kepada Allah, ilmunya ada dalam tarikoh. Ingin bisa selalu memandang zat Allah kelak di surga, ilmunya ada dalam tarikoh. Itulah beberapa fadilah atau keuntungan luar biasa dalam tarikoh. Namun sayangnya ilmu ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya orang-orang pilihan garis bawahnya saja yang diberi taufik hidayah untuk mau mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan Allah dan diberi taufik hidayah untuk mau belajar tarikoh yang mutabaroh, berguru kepada mursyid yang kamil mukamil, dan mengamalkannya. Amin.